Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini pada sehat semuanya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah hari ini kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada Ustadz Maulana, Ustadz Syah, Habib Usman, Masya Allah ya. Yang insya Allah akan mengangkat derajat kita dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita mau tanya dulu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dari majelis taklim mana nih? Bandung, tepuk tangan dulu. Iya, baik, mudah-mudahan langkahnya Umi datang kemari semuanya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kalimat lelah ya. Lelah ini kadang-kadang menjadi suatu suatu hal yang akhirnya membuat kita identik dengan putus asa. Lelah ngurusin anak, ada Bu. Lelah ngurusin suami. Yang paling bahaya lelah hidup. Mati dong kalau gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang lelah ini dengan tema kita yang sangat luar biasa. Boleh lelah tapi jangan menyerah. Boleh tepuk tangan yuk. Nggak boleh nyerah ya. Dan sekarang kita akan lihat cuplikan perjuangan mencari kerja. Yuk silakan. Ya Allah, mudah-mudahan yang ada di gambar tadi, mudah-mudahan berdirinya dinilai pahala sama Allah Subhanahu wa taala ya. Guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lelah nyari rezeki, bagaimana hitungannya, silakan. Oke, izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Lelah karena bekerja, lelah karena mencari nafkah, lelah karena mencari rezeki. Bagaimana solusinya? Dan kami telah menjadikan waktu tidur kalian di saat itu istirahatlah. Dan di waktu malam sebagai pakaian penyelimut di waktu siang engkau mencari nafkah kehidupan. Mencari bekerja, mencari nafkah. Maka mohon izin tanpa menggurui, siapa yang mencari nafkah, ketika dia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, maka itu adalah karena Allah. Itu karena Allah. Itu lillah. Orang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, itu karena Allah, itu lillah, itu dapat pahala, itu di jalan Allah, itu di jalan Allah. Mencari nafkah buat memenuhi keluarganya, itu nafkah, itu lillah ta'ala, itu karena Allah, itu mengandung pahala. Maka di jalan Allah. Jadi itu termasuk di jalan Allah semua. Tapi ada orang mencari nafkah untuk kesombongan, untuk pamer, untuk menimbun, maka itu termasuk adalah jalannya syaitan. Dan orang yang lelah bekerja karena mencari nafkah, maka Allah senang padanya. Allahu Akbar. Lelah. Dan ini lelahnya orang karena bekerja, maka berjatuhan dosa-dosanya. Ya Allah, amin ya Allah. Sering-sering begini dong ya. Baik, Masya Allah ya. Jangan pernah lelah nyari rezeki, tetap semangat. Tapi yang satu ini nih jadi PR buat kita semuanya nih. Guruku ya Habib Usman. Aduh, ya akhir lelah nyari jodoh. Kecapean nyari jodoh. Udah bosan, udah tebar pesona, nggak dapet. Udah ikhtiar, udah pakai cara yang bener. Nggak jodoh-jodoh juga. Doa udah. Ya, ini gimana ya Habibi, silakan. Ya akhir afwan ya Habibi. Afwan Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Ya Rabb,
Mudah-mudahan penonton di rumah dan di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah untuk dunianya dan akhiratnya dan untuk keluarganya, sehingga kita ya Allah menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya Rabbal. Yang pertama, bagi yang belum punya jodoh, semoga Allah berikan jodoh. Nggak usah khawatir, walaupun usia sudah senja, walaupun usia sudah jauh, udah nggak ideal lagi, tetapi insya Allah Allah berikan jodoh di waktu yang indah. Karena Allah sangat sayang terhadap hambanya dan Allah sangat romantis. Jadi yakin kepada Allah. Innallaha inda dzanni li 'abdi. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Prasangka baik dulu sama Allah, niscaya Allah akan kasih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al arwahu junudun mujanadatun fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha talafa. Jelas bahwasanya ruh itu diibaratkan seperti tentara, junudun, ya kan, seperti tentara jundun, yakni mereka itu berpasangan antara satu dengan yang lainnya dan mengenal dan memahami antara satu dengan yang lainnya juga, dan tidak akan berselisih di antara keduanya. Oleh karena itu, ya Allah, jadikanlah kami sebagaimana tentara tersebut, jundun, yakni mereka berkumpul bersama dengan pasangannya dan kami berkumpul dengan pasangan kami ya Allah, dengan waktu yang indah, dengan waktu yang tepat. Oleh karena itu ya Allah, berharaplah kami diberikan jodoh yang terbaik. Jadi doa terus, jangan pantang nggak doa. Yakin kepada Allah, Allah kasih. Nanti suatu saat akan dikasih. Dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83, Allah berfirman, ya Tuhanku ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Ambil hikmahnya, berharap kepada Allah, jadikanlah kita hamba Allah. Nanti kita akan dipertemukan dengan mereka orang-orang yang saleh, dan dipertemukan dengan mereka orang-orang yang saleha, yang bertakwa kepada Allah, menjadikan kehidupannya penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, dan akan indah pada waktunya. Itu mereka yang beriman, itu mereka yang bertakwa kepada Allah. Karena apa? Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan selalu mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah, dan akan selalu mencari apa? Mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada, karena yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolongnya. Nggak pernah takut kapanpun dia akan dikasih jodoh, tapi dia yakin Allah kasih di waktu yang indah. Jadi nggak peduli mau hari ini, mau besok, mau lusa. Kalau dia dapat yang nggak bagus, nggak baik. Iya, tapi bener, pedulinya bener. adalah ya Allah, besok dikasih yang terbaik. Amin ya Allah. Sabar tapi dapat yang enak. Tapi jelas. Tapi jelas. Iya. Jangan nggak sabar buru-buru akhirnya dapat nasi basi. Oh, apa tuh? Iya. Kagak langgeng ke depannya. Sabar ya, sabar ya. Pokoknya sabar ya. Nah, sekarang ada satu lagi yang sering banget dilakukan banyak orang. Ustaz Syam ilmunya. Ini Iya. berdoa udah. Bahkan kadang-kadang assalamualaikum, hilang udah ya. Kenapa? Bukan hanya udah sering. Udah sering ya. Sampai akhirnya dia lelah dalam berdoa. Silakan guru. Baik, tabe guru-guruku yang ada di studio, jamaah di studio, serta guru-guru kami dan jamaah yang ada di rumah. Kita buka dulu Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Suatu ketika seorang datang kepada Nabi SAW bertanya, di manakah Tuhan kita ya Rasulullah, jauhkah ataukah dekat? Maka Nabi menjawab dengan ayat yang turun kepadanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, aku amatlah dekat. Kalau dekat kenapa? Maka aku akan kabulkan semua doanya orang yang berdoa.
Maka kalau ditanyakan, kalau ada kalimat mengatakan lelah berdoa, berarti apa penyebabnya? Satu, kurang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berdoa mesti dikedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah tameng ataupun senjata ataupun perisainya seorang yang beriman. Kalau tanpa doa maka kita seakan-akan berjalan tanpa senjata. Padahal di depan kita banyak musuh-musuh kita. Siapa musuh-musuh kita? Yaitu syaitan yang senantiasa menggoda manusia. Salah satu godaannya agar dia menyerah berdoa. Udahlah, minta di masjid man tidak bakal dikabulin, minta dekat Ka'bah tidak bakal dikabulin. Coba kau minta ke kuburan ini. Coba kau datang ke goa ini. Coba kau datang ke pohon ini. Coba kau datang ke dukun ini. Maka syaitan akan menggoda manusia yang merasa lelah dalam doanya. Kenapa? Satu, tidak berhusnudzon kepada Allah. Yang kedua, dia tidak menganggap doa itu adalah ibadah. Meski kita harus meyakini doa itu adalah ibadah. Kalau doa itu adalah ibadah, maka kalau tidak dikabulkan pun dapat pahala. Allah tidak kasih apa yang kita minta, tapi pasti kita dapat pahala. Kenapa? Doa itu adalah ibadah. Yang ketiga, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Al-Bukhari mengatakan, Nabi SAW bersabda bahwasanya yustajabu lakum, Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doanya mereka kecuali mereka tergesa-gesa sampai mereka mengatakan, saya udah berdoa sih tapi belum dikabulin. Itu kata Nabi orang yang tidak akan dikabulkan doanya karena dia ajal, yakni tergesa-gesa dalam doanya. Wallahu taala alam. Ada yang salah dalam cara berdoanya. Betul, ya. Tidak menganggap doa itu ibadah, tidak berhusnudzon kepada Allah. Itu yang menyebabkan dirinya gampang menyerah dalam doanya. Padahal doa itu adalah ibadah. Masya Allah, terima kasih guru. Sama-sama, Bang Ali. Semangat doanya nggak boleh lelah ya. Dan sekarang kita akan masuk dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, alhamdulillah sudah masuk di dalam Instagram kita @cepot_Ramadan70. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bang Ali, iya di sini nih. Jujur aja ya, iya jujur aja dah daripada kagak. Walaupun jujur kadang-kadang pahit ya. Saya lelah diidolakan kaum wanita. Kalau saya tanggepin, takut dikiranya kasih pemberi harapan palsu. Gimana Ustadz Maulana dah? Ya Allah, sombong banget nih, mentang-mentang idolain kaum wanita. Bukan saya guru, no. Kalau saya mah diidolain wanita, tapi emak-emak. Ya udah, banyak yang bersyukur, nggak boleh sombong ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Bang Ali ganteng nggak?